Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Maira dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Efek Anti Kanker dan Kokemoterapi Nanopartikel Alginat Ekstrak Etanol Daun Sirsak dengan doxorubicin pada kultur sel kanker cervix uteri HeLa. Kanker cervix uteri sendiri menempati urutan keempat baik di dunia maupun di Asia dengan jumlah kasus sebesar 6,5 dan juga 7,8%. Sedangkan Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah kasus sebesar 36.633 kasus dan menyebabkan beberapa masalah. Pertama, mortalitasnya cukup tinggi dan diprediksi pada tahun 2030 akan menyebabkan 400.000 kematian dengan disertai penurunan produktivitas dan juga biaya transportasi dan pengobatan kemoterapi yang cukup tinggi. Kanker cervix uteri sendiri dapat terjadi karena adanya paparan dari human papillomavirus 16 yang menggunakan beberapa proteinnya sehingga menyebabkan terjadinya proses karsinogenesis. Salah satu tata laksananya adalah menggunakan kemoterapi yang dapat bersifat sebagai terapi neoadjuvan ataupun adjuvan dengan tingkat keberhasilan yang cukup rendah dan juga efek samping yang melimpah. Salah satu obat yang digunakan adalah doxorubicin yang telah banyak digunakan dari tahun 1960-an dengan mekanisme melalui interkalasi DNA dan juga pembentukan ROS hingga meningkatkan apoptosis dengan tingkat keberhasilan sebesar 15-20% dengan efek samping yang begitu luas. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan toksisitasnya adalah melalui terapi kombinasi antara sesama tanaman herbal atau dengan obat konvensional dengan diharapkan kemunculan efek sinergis. Salah satu terapi kombinasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan bahan alam. Hal ini sesuai dengan Indonesia yang berada pada urutan kedua biodiversitas di dunia, sehingga jumlah tanaman yang melimpah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengobatan. Salah satu tanaman yang melimpah di Asia dan Indonesia adalah daun sirsak. Menurut penelitian Orchid PA, bahwa kandungan Anonus acetogenin dapat menyebabkan peningkatan ekspresi P53 dan menurunkan produksi ATP sehingga memunculkan terjadinya proses apoptosis. Kandungan ini itu sifatnya dilipofilik sehingga dapat dilakukan ekstraksi menggunakan parut etanol untuk mendapatkan bahan aktifnya dan diperkecil ukurannya menggunakan nanopartikel sehingga dapat menyebabkan peningkatan penghantaran senyawa dan juga penurunan efek samping. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meneliti efek anti kanker dari daun sirsak dan juga kombinasinya dengan doxorubicin pada kultur sel kanker cervix uteri HeLa. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk paparan human papillomavirus sendiri nanti akan menggunakan beberapa patogenesisnya sehingga menyebabkan terjadinya kanker cervix uteri. Pada penelitian ini yang diteliti itu adalah efek dari Annona muricata dan kombinasinya dengan doxorubicin. Pada doxorubicin nanti akan berikatan dengan DNA dan juga topoisomerase sehingga menyebabkan penurunan dari replikasi dan juga siklus sel, lalu akan menyebabkan oksidasi dari quinon, lalu akan berikatan dengan IRP, lalu akan menginhibisi adenosine translokase dan akan berdifusi ke inner mitokondrial membran, sehingga beberapa hal ini akan menyebabkan peningkatan ROS dan akan menyebabkan peningkatan apoptosis. Kandungan dari Annona muricata sendiri yang pertama ada etil asetat yang akan menghambat fase G1 dari siklus sel, lalu akan mengaktifasi fase 3 sehingga menyebabkan peningkatan apoptosis. Lalu kandungan lain seperti Anonus acetogenin, flavonoid dan juga alkaloid nanti akan bekerja sama untuk meningkatkan proses apoptosis. Untuk efek anti kankernya terukur melalui IC50 dari metode MTT, sedangkan efek kombinasinya itu terukur melalui uji kombinasi dari combination index. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental murni in vitro dengan rancangan randomized postage only control group design dengan dilakukan pembuatan nanopartikel ekstrak etanol daun sirsak dan dilakukan uji sitotoksisitas menggunakan metode MTT dan uji kombinasi yang diolah melalui kompusin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas anti kanker dari nanopartikel Annona muricata memiliki IC50 sebesar 52,08 mikrogram per mililiter dengan efek toksisitas yang sedang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadisi Putri DKK bahwa daun sirsak ini pada kanker payudara memiliki IC50 dengan toksisitas yang kuat. Pada penelitian Sage Najmuddin DKK mengungkapkan bahwa efek anti kanker ini muncul melalui peningkatan proses apoptosis. Sedangkan menurut penelitian Widya Stuti dan juga Prayatna DKK itu menunjukkan toksisitasnya dalam rentang yang sedang. Hal ini itu sejalan dengan mekanisme dari Anonus acetogenin yang akan menghambat NADPH oksidase yang berperan dalam sintesis ATP sehingga menyebabkan peningkatan proses apoptosis. Lalu untuk nanopartikel sendiri, pada penelitian ini hasil zeta potensialnya adalah minus 60,16 mV yang menunjukkan stabilitas yang baik sehingga penghantarannya itu juga lebih baik. Hasil ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 5 Kalkanti DKK bahwa nanopartikel pada sel kanker paru itu menurunkan toksisitas dan meningkatkan penghantaran obat. Lalu pada Gonzalez Pedroza menunjukkan bahwa nanopartikel dapat melawan kanker kolon, payudara, dan juga melanoma. Dan pada penelitian Song DKK bahwa nanopartikel kurkumin dapat meningkatkan efektivitas pengobatan kanker payudara 3-6 kali. Untuk doxorubicin sendiri, untuk anti kankernya sendiri itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti DKK dengan hasil IC50 sebesar 4,8 mikrogram per mililiter dengan efek toksisitas yang kuat dan sejalan dengan mekanismenya, yaitu melalui interkalasi DNA, lalu peningkatan produksi radikal bebas dan mengganggu membran sel sehingga akan menyebabkan peningkatan penurunan dari repair dan juga replikasi dari DNA-nya dan meningkatkan apoptosis.
Untuk uji kombinasinya sendiri, pada gambar pertama menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari penambahan konsentrasi dari Annona-Muricata dengan viabilitas sel yang dihasilkan, sedangkan untuk doxorubisinnya semakin tinggi doxorubisin yang diberikan akan semakin kecil pula viabilitas sel yang dihasilkan. Sedangkan pada gambar kedua, itu 11 kombinasi berada pada bawah garis diagonal yang menunjukkan adanya efek sinergis. Hasil ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artanti DKK bahwa sinergitas domicersak dengan doxorubisin pada kanker nasofaring itu memiliki sinergitas kuat sampai dengan sedang. Lalu pada salsabila DKK untuk pada kanker payudara itu menunjukkan efek sinergitas yang kuat. Untuk pengujian hipotesisnya sendiri, yang pertama itu dilakukan melalui metode MTT dan dianalisis menggunakan SPSS dengan IC50 sebesar 52,08 mikrogram per mililiter sehingga H1-nya diterima dengan efek antikanker yang sedang. Lalu untuk yang kedua itu dilakukan pengujian melalui software komposit dengan CI8 kombinasi bernilai kurang dari 0,1 sehingga H1 diterima dengan sinergitas sangat kuat. Sehingga kesimpulannya sendiri bahwa sediaan nanopartikel Annona muricata memiliki efek anti kanker dengan IC50 sebesar 52,08 mikrogram per mililiter dan juga bersifat sinergi sangat kuat sebanyak 8 kombinasi, sinergi kuat sebanyak 1 kombinasi, dan sinergi sedang pada 2 kombinasi pada kultur sel kanker serviks uterihela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.